Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ke informasi yang pertama pemirsa, Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 47 kembali macet dipadati oleh kendaraan pemudik. Sementara itu di Pelabuhan Merak, kendaraan pemudik mengantre untuk memasuki kapal. Untuk mengatasi kemacetan, petugas menerapkan sistem kontraflow. Kemacetan yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 47 disebabkan oleh pertemuan dua arus kendaraan dari Tol Layang MBZ dan arus kendaraan dari tol bagian bawah. Selain itu, kemacetan juga terjadi akibat banyaknya pemudik yang parkir di pinggir jalan tol. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik terpantau masih memadati area dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Pada hari pertama puncak arus mudik angkutan Lebaran tahun 2022 atau 4 hari sebelum Idul Fitri. Lonjakan jumlah pemudik ini telah terjadi sejak Kamis dini hari. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat terjadi peningkatan sebanyak 28.462 orang dengan total jumlah penumpang kapal sebanyak 83.424 orang dibandingkan kemarin. Sementara jumlah kendaraan naik sebanyak 6.782 unit atau mencapai 19.958 unit. Lonjakan ini diprediksi akan terus terjadi pemirsa hingga 2 hari ke depan. Dan untuk mengatasi antrean dan kepadatan penumpang, pengelola pelabuhan menyediakan 34 kapal dan menambah jadwal perjalanan menjadi 110 perjalanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kemacetan serta kepadatan arus mudik di Tol Cikampek dan Pelabuhan Merak, Banten, kita terhubung dengan reporter M. Reisa di Tol Cikampek dan juga ada Marcelina Tumondo di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, kita akan ke M. Reisa terlebih dahulu di Tol Cikampek. Selamat siang. Reisa, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini terkait dengan arus mudik yang terjadi di sana? Jason, dapat kami sampaikan untuk kondisi terkini di tempat kami memantau saat ini di kilometer 70, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Situasinya sebenarnya cukup terurai jika dibandingkan pada pagi hari tadi hingga pukul 11, namun hingga pukul 1 pada hari ini sudah terurai kembali kepadatan arus lalu lintasnya. Jika sebelumnya kemacetan menuju ke gerbang tol Cikatama ini bisa mencapai hampir 3 meter, namun sekarang sepertinya sudah mulai terurai hanya sekitar kurang dari 1 kilometer maksud kami. Ini kepadatannya menuju ke gerbang tol Cikatama ke arah Palimanan. Kami juga melihat ada petugas yang sudah berjaga. Petugas tersebut sebenarnya untuk membagikan pintu tol atau membagi rata begitu pintu tol kendaraan agar kendaraan tidak terpusatkan pada satu pintu tol atau gardu tol saja. Informasinya bahwa ada 14 gardu tol yang dibuka di gerbang tol Cikampek Utama ini yang mengarah ke arah Palimanan dan ada 8 gardu tol yang menuju ke arah Jakarta. Kalau kita lihat di ke arah Jakarta juga cukup padat kendaraannya yang didominasi oleh kendaraan bus. Dan bisa terlihat juga saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Ini dilakukan atau diberlakukan secara situasional atau buka tutup. Tadi sekitar pukul 10 pagi sempat ditutup sementara, namun pada siang hari ini kembali dibuka kontraflow dari kilometer 47 menuju ke kilometer 70. Selain kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di gerbang tol menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan arus lalu lintas juga terlihat di tol dalam kota, misalnya di kilometer 55 menuju ke 57 rest area. Di sana juga terjadi kepadatan arus lalu lintas dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan masuk ataupun juga keluar dari rest area. Ini juga menjadi salah satu perhatian atau sorotan dari biang kemacetan yang kerap kali terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek karena banyaknya masyarakat yang harus mengantri untuk masuk ke dalam
rest area, padahal dari pihak petugas atau dari Jasa Marga sendiri sudah mengimbau sebenarnya Jason dan juga Naila untuk tidak berlama-lama berada dalam rest area, paling tidak sekitar 30 menit saja agar bisa bergantian dengan pemudik lainnya. Selain itu juga kami melihat ada kepadatan arus lalu lintas di kilometer 47 hingga ke 48 karena ini adalah pertemuan antara kendaraan dari tol layang MBZ dan juga tol bawah yang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Jason. Reisa, lalu bagaimana dengan jumlah kendaraan? Berapa jumlah yang sudah lewat di gerbang tol Cikampek Utama sampai Anda hitung hingga siang hari ini? Jason, hingga siang hari ini data terakhir hingga pukul 13 atau pukul 1 siang sudah ada sekitar 25.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Sementara dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ada sekitar 4.000 kendaraan. Angka ini akan terus bertambah hingga pada malam hari nanti karena hari ini merupakan diprediksi menjadi salah satu hari puncak arus mudik di tahun ini, di tahun 2022, dan diprediksi dari Jasa Marga memprediksi bahwa pada hari ini akan ada sekitar 93.000 kendaraan yang nantinya akan melalui gerbang tol Cikatama menuju atau ke arah Palimanan. Dan secara keseluruhan juga kalau kita lihat memang terjadi peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, misalnya di kemarin di 27 April 2022 total kendaraan yang menuju ke arah Palimanan bahkan mencapai 74.600 kendaraan, yang mana secara kumulatif dari 10 hari jelang lebaran hingga 5 hari jelang lebaran kemarin total sudah ada sekitar 287.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan, dan ini meningkat sekitar 47% dari lalu lintas normalnya. Untuk sementara demikian, Jason. Baik, dari Muhammad Reisa di gerbang tol Cikampek Utama, kita beralih ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Marcelina Tumundo. Ya, di sana. selamat siang Marcelina. Apa yang dilakukan pihak pengelola pelabuhan untuk mengatasi antrean kendaraan saat puncak arus mudik lebaran ini, Marcelina? Naila dan juga Jason, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh petugas gabungan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak. Kalau dilihat dari segi atau lokasi di luar sebelum memasuki Pelabuhan Merak ini, sudah ada rekayasa lalu lintas buka tutup yang diterapkan oleh pihak kepolisian, mulai dari perempatan Geram setelah exit tol dari gerbang tol Merak. Di sini dilakukan upaya buka tutup untuk menahan sementara kendaraan sebelum masuk ke area Pelabuhan Merak. Selain itu, untuk di wilayah dalam Pelabuhan Merak sendiri juga sudah dilakukan upaya untuk memfokuskan beberapa jenis kendaraan ke satu dermaga. Seperti untuk jenis kendaraan sepeda motor, ini akan diarahkan untuk masuk ke kapal hanya melalui dermaga 7. Selain itu juga untuk situasi di dermaga-dermaga lainnya, seperti saat ini saya melaporkan dari atas kantong parkir menuju ke dermaga 1 bahwa memang sudah dilakukan diberikan tanda-tanda bagi para pengendara untuk bisa menahan sementara kendaraan mereka sebelum masuk ke kapal. Adapun memang diperlukan juga kerjasama dari para pemudik atau para pengendara untuk bisa mengikuti arahan petugas masuk satu persatu ke kapal agar nantinya proses loading ini juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak saling berebut. Seperti bisa dilihat pada siang hari ini memang kondisinya jauh lebih lengang dibandingkan dengan malam sampai dengan pagi hari tadi. Ini merupakan kantung parkir menuju ke dermaga 1 dan kondisinya memang cukup lengang. Tetapi sayangnya memang setelah kendaraan-kendaraan ini naik ke kapal, tampak situasinya ini cukup dipenuhi dengan sampah begitu. Sehingga ini juga yang perlu menjadi perhatian tidak hanya dari para petugas tapi juga bagi para pemudik sendiri untuk bisa tetap menjaga kebersihan di wilayah titik-titik keberangkatan mudik. Selain itu juga terkait dengan upaya untuk menambah kapasitas daya tampung dari ASDP ataupun dari kapal-kapal penyeberangan ini sendiri juga sudah dilakukan penambahan kapal dari yang sebelumnya 28 kapal per hari menjadi 34 kapal per hari
Kemudian juga untuk jumlah perjalanan dari yang sebelumnya hanya sekitar 87 perjalanan menjadi 93 perjalanan per H-5 kemarin. Diharapkan dengan adanya tambahan trip dan juga jumlah kapal ini tentunya bisa semakin menambah kapasitas untuk mengimbangi volume kendaraan yang juga semakin meningkat mendekati puncak arus mudik. Sementara itu untuk sejauh ini berdasarkan data dari pihak ASDP, total sudah ada sebanyak lebih dari 306.000 penumpang dengan sekitar 60.000 kendaraan yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Naila dan Jason. Ya, Marcelina, apakah posko-posko pelayanan masih dibuka di Pelabuhan Merak ya, mengingat semakin banyaknya gitu masyarakat yang datang di puncak arus mudik dan meningkatnya jumlah pemudik kali ini? Ya, Naila, untuk posko-posko pelayanan khususnya yang memberikan layanan kesehatan sampai dengan saat ini juga masih dibuka di beberapa titik strategis. Salah satunya sempat kami pantau ini adalah posko kesehatan yang berada di Dermaga Eksekutif atau Terminal Ekspres Pelabuhan Merak. Di sana ada beberapa posko yang dibuka selain memberikan layanan vaksinasi COVID-19 booster, juga ada posko kesehatan untuk mengecek kesehatan seperti tekanan darah dan juga mengecek gula darah, begitu dengan harapan bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik selama melakukan perjalanan. Bahkan tadi dari pihak Polda Banten juga mengeluarkan statement secara tertulis bahwa sudah ada layanan atau gerai vaksinasi booster di atas kapal feri. Untuk vaksinasi di atas kapal penyeberangan ini tidak dilakukan sepanjang waktu, tapi ada jadwal-jadwal tertentu seperti kemarin ini dilakukan pada pagi sampai siang hari. Sehingga diharapkan bagi masyarakat atau pemudik yang juga belum mendapatkan vaksinasi booster bisa memanfaatkan layanan di posko-posko pelayanan baik yang berada di pelabuhan ataupun di atas kapal penyeberangan. Demikian Naila dan Jason, kembali ke studio.